Sehat. Kesel keluar ulat. Sampurasun. Siap-siap. Oke. Di atas di kamar. Santai tuh, Pi. Ular anu tempo hari ini Pak Adi sampai malam-malam gini kan. Lor. Bangun di kameramen si Alfi. Iya disuruh, Pak. Aman itu teh, lain kamera. Aduh perannya tuh ular nih ya. Yang malam-malam gini kan. Lor, yang Abi lupa udah di Yang sancak. Yang sudah. Mana ada garaga itu kawinnya aja nggak kelihatan tempo hari. Iya kelihatan kan tapi Lor sekarang. Lor, serius. Ah, nggak usah bolokis. Ih, Ya Allah. Udah percaya kamu sudah. lihat belum? Udah. Udah lihat, bener, Pak. Biasa bini gua mah. Iya, kenapa sih jalan? Ya, tenang mah. Bata kamera itu, Pak. Ya mikir ke si Ijal macam. Iya, bener ya. Aku lah. Jangan tinggalkan Gua aku. keplak malah lu, Pri. Jangan tinggalkan aku. Aduh, Alpri, padahal udah siap gua mau cabut keluar, Pri. Ya, teman-teman, Panji sebenarnya hari ini tadinya mau nyari tempat perilisan atau pelepasan King Cobra Rescuean baru. Mengingat di tempat lama kan kena infeksi cacing tuh, teman-teman. Jadi nggak bisa lagi Panji lepasin ular di situ. Gara-gara aja akhirnya Panji rescue lagi kan ke sini. Mana Ijal teh lagi? Ijal. Jal, kamera siapin, Jal. Buru. Ya, kopi gua mati, kopi. Masih kopi. Mah tuh, aduh, si Opi. Ya elah Pri kan gua udah bilang taruh di tank atas. Alpri buru-buru, itu koki nggak bisa hidup kalau misalkan nggak pakai oksigen. Alpri mati kan koki gua akhirnya. Ini tuh sebenarnya percaya nggak apa? Kelakuan. Dadak bisa aja. Kaget. Udah ganti pakai hijau aja jadi Ganti ya? papanya. Umur bini gua jadi suruh jadi kameramen sama si Alpri. Beneran? Serius. Ini HP kamu ngapain gua pegang aja? Itu apa papamu? Iya betul. Wah, kabar bahagia. Kalian pasti pada bingung kan kenapa Garaga balik lagi ke shelter? Buat yang belum tahu, wajib ngikutin vlog ini sampai selesai. Momen pelepasan Garaga tidak akan pernah bisa Panji dan teman-teman Dream Team lupakan. Mengingat disinilah kita saling kerjasama dan jadi keluarga akhirnya hingga hari ini. Setelah dilepaskan, 3 bulan kemudian kami harus memonitoring perkembangan Garaga di habitatnya. Ini harus kami lakukan agar kami bisa memastikan kondisi Garaga memang aman. Mengingat Garaga adalah salah satu ular yang kami selamatkan dalam program konservasi di sini. Yang ini bukan Garaga teman-teman. Ini adalah King Cobra betina yang kami jumpai saat monitoring Garaga pertama. 3 hari kami melakukan monitoring, akhirnya kami jumpai juga Garaga dalam kondisi baik dan seperti seakan menyapa kami bertiga saat itu. Ditambah kameramen sih. Ya teman-teman, setelah itu kita tinggalkan lagi Garaga dan kita optimis bahwa Garaga akan baik-baik saja di alam. Hingga kemudian saya merasakan sesuatu yang tidak baik terhadap Garaga dan akhirnya saya putuskan untuk meminta Alfri dan kawan-kawan mengecek Garaga kembali 3 bulan kemudian.
Sayangnya saat itu Alpi dan kawan-kawan tidak bisa berhasil menjumpai Garaga. Tapi mereka menjumpai seekor induk king cobra dengan sarangnya. Alhasil Panji langsung ke sana bersama Alshad Ahmad dan Alpri juga, serta beberapa teman-teman lain seperti Kappa untuk mengecek sarang tersebut. Dan kebetulan juga bisa menjumpai Garaga sekaligus di sini. Cuma ada kabar buruk, yaitu ular-ular di sini terinfeksi cacing kulit, teman-teman. Wabah yang selalu jadi penyakit ular. Kami membawa kembali Garaga ke shelter, karena jika tidak, Garaga akan mati. Mengingat dia adalah rescuan kami dahulukan. Namun si induk betina dengan telurnya, kami masih tinggal di alam. Mengingat dia sedang menjaga telur, di alam, teman-teman. Garaga bagi kita di sini bukan cuma sekedar ular, teman-teman. Karena adanya Garaga tempo hari di shelter, membuat shelter ini akhirnya bisa jadi seperti ini. Lantarannya dari Garaga, betul. Lalu kemudian Garaga kami rawat kembali beberapa waktu hingga akhirnya Om Heru datang untuk membantu saya dan kawan-kawan di sini mengeluarkan cacing yang ada di kulit Garaga. Nah, beberapa waktu lalu Panji dan Alpri iseng masukin king cobra betina rescuan lain ke teranya Garaga. Gak tahu tuh kalau misalkan mereka ternyata malah kawin dan berakhir dengan betinanya sekarang nelur, teman-teman. Gak ada dokumentasinya sih, karena emang kita gak niat-niat banget buat ngevlog. Anggap aja lah ini kita halusinasi dan kemudian si cobra betina bertelur. Kita lihat aja gimana hasilnya, oke? Ada kan gitu. Orang enak di sini kerjanya. Lo bohong, gua ketok kepala lu ya. Apa yang gue kerjain? Ini udah lihat. Nah itu. Apaan sih? Yang intinya buka dikit, apaan tutupnya? Ayo tuh buka dikit. Satu. Kan? Beneran. Bajingan, gua nge-breed kaca alhamdulillah pertama se Indonesia anjir. Orang tuh itu. Alhamdulillah, ya Allah. Kok bisa ya? Ini Garaga ini. Ya yang tiap hari masukin. Jal. Waktu lu sakit kemarin, itu gua sama si Alpri malam-malam ngawinin piton. Nah itu kan masih lu yang rekop. Nah seminggu kemudian, gue liat Garaga gelisah kayak birahi. Nah tiba-tiba, udah masukin tuh kaca yang betina ada satu ya kan waktu itu kan. Masukin, dimakan nggak? Gak akan, mudah-mudahan. Masukin, kagak dimakan. Aman. Gua tutupin, nggak kawin-kawin. Tapi si Garaganya tuh kayak, seperti biasa gitu kayak. Cuma ya salahnya gitu, memang kita nggak niat buat apa? Ngebreed, ngerekam pun enggak, karena posisinya emang lagi nongkrong di galeri, lagi ngebersihin koran. Ya Allah ya Robi. Habis itu 2 hari kemudian kita kelupaan. Kita lihat kok masih pada bareng. Tapi ngeloknya nggak ada gambar. Ini anggaplah udah ini mah hoki lah gitu loh ya. Hoki. Tapi yang jelas ini gue bisa jamin ini kita yang ngawinin gitu loh. Ini berarti ada alkohol nggak sama kapas? Alkohol ada. Nah kita bikin setup dulu buat ini namanya vermiculit sama perlit. Jadi ini media 50% 50%. Ini yang kayak batu-batu ini sebenarnya kimia ya. Jadi buatan manusia, bukan alam, bukan pasir teman-teman. Tapi daya serap airnya itu tinggi teman-teman. Cuma kalau sama anak reptil itu dijadiin media tetes pengganti tanah. Kenapa sih gak pakai tanah atau pasir gitu teman-teman? Karena kalau misalkan pakai tanah atau pasir itu banyak banget parasit yang ada di tanah atau pasir. Nah kalau ini kan steril. Nah ini kita siram dulu pakai alkohol teman-teman. Ya. Kenapa sih harus dialkoholin? Nah itu. Ini kan kita nggak tahu ya dalamnya ada apa, ada jamurnya kah, ada apanya kah. Kita bikin inkubator dadakan ya dengan alat seadanya pakai plastik donat. Jangan sampai ada bakteri atau penyakit yang nempel. Karena nanti bakal bikin si jamur itu berkembang dan akhirnya bikin telurnya busuk. Aku belum ngecek juga nih di kotak telurnya selak atau fertil ya.
khawatirnya infertil atau telurnya nggak bener gitu loh teman-teman. Nah, ini kita kasih air panas supaya mati juga si itunya, Kumannya ya. si kumannya mati juga. Nah, kita aduk. Nah, tuh dia langsung kering karena keserap. Tapi bukan berarti nggak basah. Ini komposisi si air sama si ferlitnya nggak bisa kebanyakan, nggak bisa ke inian, kedikitan. Jadi harus pas mah. Jadi si telur nggak langsung kena nih. Ini benar-benar pertama di Indonesia kali ya? Pertama, karena setahu gua belum ada yang ngawinin kaca di kandang. Iya, kayak harus lembab. Biar lembab. Kan kemarin kan gara-gara kita bawa lagi di sini karena cacing tuh. Iya. Nah, ada 2 minggu 3 mingguan itu udah teman-teman kita isengin tuh masukin betina ke kandangnya. Nggak taunya tahu. Nah sekarang yang rada bete-nya itu adalah mengambil telur dari induk. Lihat dong, keren. Bismillah lah, mudah-mudahan. Garaga junior. Ini telurnya beberapa ada yang selak teman-teman, tapi beberapa ada yang bagus. Mudah-mudahan aja netes nih ya teman-teman. Aku coba aja mudah-mudahan netes. Ya, ya diambil dulu telurnya yuk, diinkubasi, jangan dijagain di situ. Mama. Istrinya Garaga dong. Ayo ya, ke depan. Pelan-pelan. Wush. Tos. Ini hidup nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini semoga aman sih. Maksudnya kita harus bersihin dulu dari kotoran. Biar nggak kena jamur gitu deh. Jamur itu kan bisa keluarnya dari sini juga. Gila kan, ular segede gitu, telurnya juga segede gini. Iya. Kecil banget tuh. Untuk kayak pulsa ya begitu ya. Terus gede. Feeling gue sih selak sih, Pri. Oh. Cuma gue nggak tahu ya. Lihat ntar lah. Iya. Mudah-mudahan aja kan. Kita nggak tahu ya. Iya, Coba dulu ya. Coba dulu aja. Nah ini hidup nih. Nah ini sehat. Kalau ini sehat. Wah kalau yang selak tuh telur ular selak. Cirinya? Cirinya tuh ujungnya diempot kecil, nggak rata. Kayak runcing gitu. Agak runcing ya. Nah ini kita bersihin dulu. Itu kayak lembek ya si kulitnya tuh, tapi dia tuh keras banget loh teman-teman. Jadi keras dalam artian Tebal kayaknya. bukan kulitnya tuh alot. Oh iya alot. Terus nyepetnya juga harus ini kan Pak ya? Ya jangan dibalik. Oh. Jangan dibalik lah ingat. Langsung. Udah bersih. Ntar 2 hari kita bisa lihat dia hidup atau enggaknya. Kelihatan perkembangan dari telurnya gitu ya. Ya. Mudah-mudahan nggak infertil. Oh, itu nggak bakal jadi. Ini Buat api Goreng. ambil. Ini selak. Kenapa gue banting? Ini selak nggak akan jadi. Nggak bakal jadi ya. Tuh, karena ininya rusak tuh. Jadi Oke. si ujungnya gini. Dan itu tuh lembek teman-teman. Jadi kayak kalau misalkan dibanting tuh dia nggak akan. Nggak pecah ya. Telur unggas ya. Kok. Kita dikit pecah. Nah ini aman nih kayaknya nih. Telur unggas lebay berarti. Ini nak bobo ntar lu. Ular yang pertama menetas Iwan yang kasih nama ya. Ya apa api Iya dong. Aku ah. Api pan nu mantau ini ti api ta. Enggak lah, Iwan yang ngambil air. Iwan yang nyiapin konten. namanya api. Jangan deh, kasihan ularnya kalau dikasih nama api ya. Kenapa sih? Kejelekan. Kayaknya selagi Oh, itu parah selagi itu. itu bakal jadi. Ini hidup nih. Kelihatan kok ini mati nih. Teman-teman. Ternyata Ini nggak ada masa depannya kayak Alfred. enak aja lu. Dah. Berhitung. Oh, Ya, nomor 1. berarti berapa tuh? Ya. 3. Ini 5. Coba lihat tuh. Ini 2 telurnya. Ini kagak nih.
Nyaman ini sini. Yang Jadi kalau di alam nih teman-teman, king cobra itu membuat sarang di hutan dengan menggunakan dedaunan kering, bisa dengan daun bambu, bisa dengan daun apapun yang penting kering, dan mereka akan menjaga telur-telurnya selama 3 bulan kurang lebih hingga telurnya menetas. Dan satu-satunya ular yang membangun sarang untuk telurnya itu adalah king cobra teman-teman. Jadi bisa dikategorikan sebagai ular yang cerdas sekali dan menyayangi anaknya ya. Iya. Itu dijaga sampai netas teman-teman. Dan memang king cobra telurnya nggak gede, kecil-kecil. Apalagi ini si kurus ini kan posisinya juga nggak terlalu besar, panjangnya cuma 2,5 meter. Dan ini 3 bulan yang lalu emang aku satuin sama Garaga dan sempat ngelok kayaknya, tapi nggak kepantau. Yang jelas ini mudah-mudahan jadi anak king cobra. Kita lihat perkembangannya. Aku juga nggak bisa ngejamin ini akan netas atau enggak, karena yang namanya kita berbicara dan berurusan dengan makhluk hidup itu balik lagi ke Tuhan nih teman-teman. Jadi bismillah aja. Amin ya Allah. Mudah-mudahan survive semua, telurnya bisa netas, dan nanti kita bisa lihat perkembangannya ya. Ya, kita tutup. untuk semua. Jangan sampai ada celah udara. Biar kenapa? Biar nggak kena lalat buah. Karena lalat buah tuh bisa masuk. Tutup. Nah, induknya simpan di sini. Ini bapaknya. Oke. Hai. Nih bapaknya. Tuh. Bikin hamil anak orang lagi lo. Kacau, udah yang di hutan kemarin diperiksa anaknya udah pada netes lagi. Iya. Di sini juga nolor lagi. Hebat memang kau jadi pejantan. Pejantan tangguh ya. Pejantan tangguh, Garaga hebat. Makanya jadi dia ya. Pokoknya Garaga mantap. Keren, ya. Punya bini 2. Halo dulu dong ke teman-teman tuh, banyak fansnya juga tuh. Tapi kalau ke Nanti dia nggak berani, teman-teman, takut dia. Tuh, nggak kayak ke cewek lain. Kalau ke Nanti, tuh, Tembos katanya. cewek nggak noleh-noleh acan ke si cewek sih. Tuh, Beda. takut nih, takut sama Nanti. Ah, katanya nggak akan bener urusannya nih. Udah, CS-an udah. ya, udah ya, Garaga ya. Dah, oke. Mantap. Ya, mengawinkan king cobra di kandang itu bukan hal yang mudah, sumpah teman-teman, itu sulit sekali. Dan kita harusnya itu membuat satu tempat besar menyerupai habitat aslinya, dan di situ pun kita perjodohannya itu lama. Itu kalau nggak si betinanya dimakan sama si jantan, jantannya dimakan sama betina, biasanya kayak gitu. Nah ini Serem banget ya. istimewanya Garaga, dia nggak ngurus mau betina mana mau apa, pokoknya dia selalu bikin kejutan. Kayak keren lah. Ini Iya, mantap banget. Panji sendiri nggak ngarepin si telur bisa menetas sebetulnya, Sama tuh dia. karena melihat kondisinya yang udah kegulai sama tai emaknya sampai kuning warnanya. Tapi ya di sini kita balik lagi ke Tuhan. Iya. Kita percaya sama Allah, kalau misalkan bisa ngasih restu buat ini menetas, bisa menetas. Kalau enggak berarti nanti kita bisa coba lagi teman-teman. Yang penting sampai sini aja kita udah bangga bahwa Puas banget bangga sekarang. ini udah bisa ngelor di sini, udah selesai gitu loh. Dan kita tinggal tunggu kurang lebih 2,5 bulan sampai nanti kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Atau nanti setiap minggu kita update bagaimana keadaannya biar teman-teman juga ngikutin dan bisa tahu ya. Oke, assalamualaikum, salam lestari. Way to stay above the surface.